Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak selalu sehat. Dan pagi ini kita akan membahas tentang teks laporan yang biasanya di dalamnya terdapat kalimat utama dan mengandung gagasan pokok. Nah, teks laporan hasil pengamatan adalah laporan tertulis yang di dalamnya memuat informasi berdasar penelitian atau pengamatan yang telah dilaksanakan. Ya. Nah, setelah membaca teks laporan, kita akan mendapatkan informasi. Nah, teks laporan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Biasanya kalimat utama ini hanya satu setiap paragraf, ya, kecuali campuran itu ya. Kalau kalimat penjelas, nah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama tersebut, ya. Kalimat utama di awal namanya deduktif, di akhir itu induktif jika campuran deduktif-induktif. Tapi biasanya untuk taraf SD, MI, nah itu biasanya kalimat utama di awal atau di akhir. Ciri-cirinya biasanya merupakan hal yang umum dan nanti akan diperjelas oleh kalimat penjelas. Nah, tadi di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan pokok ya. Gagasan pokok biasa disebut sebagai ide pokok. Gagasan utama, pokok pikiran, dan pikiran pokok. Jadi gagasan pokok itu sama dengan ide pokok, sama juga dengan gagasan utama, sama dengan pokok pikiran, sama dengan pikiran pokok. Nah, gagasan pokok adalah ide awal atau gagasan yang masih dasar untuk membentuk suatu paragraf yang utuh. Gagasan pokok biasanya terletak di kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir. Tadi sudah ya. Nah, hal itu ditandai dengan adanya kata penghubung antar kalimat atau kesimpulan. Biasanya kalau di akhir ya ini, oleh karena itu, dengan demikian, memang jadi kalau ada kata-kata itu di akhir biasanya itu merupakan kalimat utama. Kalimat utama itu yang pasti kalimatnya umum. Umum itu nanti akan diterangkan oleh yang lain ya. Jadi umum itu nanti jika itu berdiri sendiri, nanti kalau tidak diperjelas sudah jelas ya. Tapi kalau kalimat penjelas itu nanti masih agak ragu ini membahas tentang apa. Jadi hanya menjelaskan kalimat utama. Nah, cara menentukan gagasan pokok. Nah, pilihlah kalimat utama. Pertama, dipilih kalimat utamanya mana. Pilih satu kalimat di awal atau di akhir. Ya, biasanya lebih di awal atau di akhir itu ya. Kemudian kurangi satu atau dua kata pada kalimat utama. Nah, itu untuk menentukan gagasan pokok atau di pokok tadi ya. Kemudian bisa juga dengan menyimpulkan kalimat utama atau menyimpulkan isi paragraf. Ya, seperti itu. Nah, silahkan ya, ini dipelajari, dipahami. Nanti tugasnya di-share lewat WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.